Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya, Fakultas dari Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang dengan NIM 6211420083. Kali ini saya akan melakukan tugas TNI. Yang pertama itu ada sejarah tenis lapangan. Sejarah tenis lapangan bermula pada abad ke-12 di Prancis. Namun, bentuk awal permainan ini sangat berbeda dengan tenis modern yang kita kenal sekarang. Berikut rangkuman perjalanan sejarah tenis lapangan. Yang pertama itu asal-usul abad ke-12 hingga ke-16. Yang pertama, ada permainan yang dianggap sebagai cikal bakal tenis lapangan adalah permainan jeu de paume atau permainan tangan yang dimainkan di Prancis pada abad ke-12. Dalam permainan ini, pemain mukul bola menggunakan tangan mereka dan bukan raket seperti yang kita gunakan sekarang. Yang kedua, pada abad ke-16, permainan ini mulai menggunakan raket dan menjadi lebih mirip dengan tenis modern. Raja Henry dari Inggris sangat menyukai permainan ini dan membangun lapangan tenis di istana Hampton Court pada tahun 1530-an. Terus yang kedua, perkembangan di Inggris abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, tenis modern mulai terbentuk pada tahun 1873. Mayor Walter Clapton Wingfield, seorang perwira angkatan darat Inggris, menciptakan aturan permainan yang mirip dengan tenis lapangan yang kita kenal sekarang. Ia menciptakan permainan yang disebut Sparistike yang dimainkan di lapangan berbentuk 8 dan mendirikan klub tenis pertama di Inggris pada tahun 1874. Terus yang ketiga, internasional dan modernisme pada abad ke-20. Pada abad 20, tenis mulai berkembang secara internasional. Organisasi seperti Federation Internationale de Tennis atau disebut FIT yang didirikan pada tahun 1913 memainkan para penting dalam mengatur dan mempromosikan tenis lapangan di seluruh dunia. Yang keempat, era terbuka dan dominasi pemain. Pada tahun 1968, era open tennis dimulai yang memungkinkan pemain profesional untuk berkompetisi dalam turnamen utama seperti Wimbledon dan kejuaraan Prancis. Sebelumnya, hanya pemain amatir yang diizinkan untuk berkompetisi di turnamen-turnamen tersebut. Yang kelima, terakhir, tenis modern. Kini, tenis lapangan menjadi salah satu olahraga paling populer di dunia dengan banyak turnamen bergengsi seperti Australia Open, French Open, Wimbledon, dan US Open. Pemain tenis profesional memiliki pengikut di seluruh dunia dan olahraga ini terus berkembang dengan kemajuan teknologi dan metode penelitian. Yang kedua, ada konsep dasar tenis lapangan. 1. Aturan permainan. Jumlah pemain tenis lapangan dapat dimainkan oleh 2 pemain atau singles atau 4 pemain atau doubles. Tujuan, pemain berusaha untuk memukul bola ke lapangan lawan dengan cara yang tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Setiap kali lawan gagal mengembalikan bola atau bola keluar dari lapangan, pemain yang memukul bola mendapatkan poin. Scoringnya, sistem skor dalam tenis menggunakan urutan 0 atau love, 15, 30, 40, dan game. Setiap set biasanya terdiri dari 6 game. Dan untuk memenangkan pertandingan, seseorang permainan harus memenangkan lebih banyak set. Yang pertama itu ada servis pada tenis. Yang satu persiapan berdiri di belakang garis baseline, kaki menghadap diagonal ke arah lapangan lawan. Dan yang kedua, toss bola. Bola dilempar ke atas dengan tangan non-dominan. Usahakan lemparan stabil dan konsisten. Yang ketiga, raket swing. Ayunkan raket dari belakang ke depan melewati kepala. Gunakan gerakan snap pergelangan tangan untuk menghasilkan tenaga dan spin. Dan follow through. Lanjutkan gerakan ayunan setelah memukul bola. Pastikan tubuh tetap seimbang. Dan yang kedua ada pegangan forehand. Posisi tangan, telapak tangan seperti berjabat tangan dengan raket. Dan letakkan telapak tangan pada bevel ketiga
jika tangan kanan. Hitung dari bagian dari grip kanan. Dan ini ada contoh untuk memukulnya. Dan yang ketiga itu ada backhand. Posisi tangan, telapak tangan di bevel ke 1 atau bagian atas grip jika tangan kanan. Terus pegang raketnya seperti berjabat tangan tapi geser tangan ke bevel pertama. Terus kepala raket agak miring ke atas saat bersiap memukul bola. Dan ini contoh untuk memukulnya. Yang keempat, dan ada gerakan volley. yang terakhir yaitu Volley smash. forehand Persiapan dilakukan di di posisi kanan tubuh untuk pemain tangan kanan. Pegangan raket biasanya menggunakan conditional grip dan posisi tubuh sedikit terbuka, tangan dominan menahan raket kuat dan stabil. Bola dipukul pendek tanpa ayunan besar, lebih banyak menahan dan mendorong bola. Gerakan yang terakhir, yang kelima yaitu gerakan smash. Persiapan posisi segera setelah melihat bola lob, mundur sedikit dan posisikan tubuh di bawah jalur bola. Dan pandangan tetap pada bola dan raket mulai diangkat ke atas belakang kepala seperti akan melakukan servis. Ini contohnya. Dan untuk lapangan tenis itu ada ukurannya. Panjangnya itu 23,77 meter, lebarnya lapangan tunggal single 8,23 meter dan lapangan ganda 10,97 meter. Jarak netnya 0,914 meter dan tinggi di sampingnya pada tiang net itu 1,07 meter. Panjang dari garis servis ke net, jarak dari itu adalah 6,40 meter. Jarak antar baseline, garis belakang dan net total panjang 23,77 meter. Berarti dari baseline ke net itu adalah 11,8085 meter. Aturan permainan tenis lapangan. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain itu dibagi dua. Singles 1 lawan 1 dan doubles 2 lawan 2. Dan rules single dan doubles beda. Rules single sebelah pojok sini out, sebelah sini out, sebelah sana juga out. Dan kalau doubles sebelah sini masuk dan sebelah sana masuk. Tujuan permainannya, yang pertama, memukul bola ke area permainan lawan sehingga lawan gagal mengembalikan bola dengan benar. Dan yang kedua, pemain atau tim memenangkan sejumlah set akan menang dalam pertandingan. Terus sistem skornya, poin dalam satu game, urutan skornya yang tadi sudah disebutkan itu memakai 0 atau lob 15, 30, 40 dan game. Jika skor yang 40-40 dinyatakan deuce atau juice. Pemain harus menang 2 poin berturut-turut dari juice, advantage, dan game. Dan game dan setnya, satu set dimenangkan oleh pemain yang pertama mencapai 6 game dengan selisih minimal 2 game. Jika poinnya 6 dan 6, biasanya dimainkan dengan tie break. Dan pertandingan bisa terdiri dari 3 set atau best of 3 atau 5 set best of 5. Dan servisnya, servis dilakukan dari belakang garis baseline ke kotak garis lawan secara diagonal. Pemain memiliki 2 kesempatan untuk melakukan servis yang sah. Dan pergantian posisi servis terjadi setiap game. Yang itu bola masuk dan keluar. Bola dianggap masuk jika menyentuh garis atau area dalam lapangan. Bola dianggap keluar jika melewati garis batas lapangan. Jika bola menyentuh net saat servis tapi tetap masuk di kotak servis, disebut lead dan servis diulang. Nah, jika servis menggunakan bibir dead ini dan masuk, itu dinyatakan ulang atau lead.
Terus pelanggaran umum, double fault, 2 kali servis gagal, lawan mendapatkan poin. Dan foot fault, kaki menginjak garis saat servis. Saat servis menginjakkan kaki sebelah saat servis itu dinyatakan foot fault. Unforced error, kesalahan pukulan tanpa tekanan dari lawan. Ball out, bola dipukul keluar area permainan. Dan ada perubahan posisi dan istirahat. Yang pertama, permainan bertukar sisi lapangan setiap jumlah game ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Ada jeda istirahat setiap 2 game dan saat pergantian set. Selesai. Demikian informasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kurangnya saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih, see you.